Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Brivanista, masih di Sudut Edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal dari buku Seni Budaya untuk SD ATMI kelas 5 ya. Buku ini diterbitkan oleh Erlangga dan dikarang oleh Trimitra Guru. Tentunya sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dan kita akan membahas soal di bab 2 ya, yaitu mari berlatih vokal. Tepatnya latihan ulangan bab 2 ya. Langsung saja kita mulai untuk yang bagian A ya. Dari yang bagian A di sini ada soal pilihan ganda ya. Kita mulai soal nomor 1. Vokal manusia dihasilkan melalui, nah ini jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu pita suara dan proses pernapasan. Jadi vokal adalah suara yang dihasilkan oleh manusia melalui getaran pita suara dengan bantuan proses pernapasan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kekuatan manusia untuk mencapai nada-nada yang berbeda disebut, nah jawabannya adalah ambitus ya. Yang B ya, ambitus. Jadi berdasarkan ambitusnya sendiri, suara manusia itu dibedakan menjadi suara anak-anak dan suara dewasa, dimana untuk suara perempuan dewasa itu dibedakan menjadi sopran, mezzo-sopran, dan alto, sedangkan suara laki-laki dewasa itu dibedakan menjadi tenor, bariton, dan juga bass gitu ya. Nah, kita terkait dengan soal nomor 3 ya, suara sedang perempuan disebut, nah tadi sudah saya jelaskan ya, suara perempuan itu dewasa dibagi menjadi 3, yaitu sopran, mezzo-sopran, dan alto. Kalau suara sedangnya itu adalah mezzo-sopran yang A. Lanjut ke soal nomor 4. Contoh alat musik yang suaranya berasal dari embusan atau getaran udara adalah, nah ini jawabannya yang A ya, yaitu harmonika, seruling, trompet, dan pianika. Kalau untuk yang B di situ ada simbal, itu tentunya dengan cara dipukul ya, atau digesekkan dua. Kemudian piano dengan kita sentuh, tamborin itu kita getarkan ya. Kemudian yang C ketipung itu kita pukul, yang D gitar kita petik. Jadi yang paling tepat nomor 4 tadi adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 5. Jenis alat musik yang sumber bunyi berasal dari dawai disebut, nah ini jawabannya adalah kordofon ya, ini kordofon bukan kordofon ya. Lanjut ke nomor 6. Paru-paru, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan sekat rongga dada termasuk organ penggerak yang A. Nomor 7. Meningkatkan kelancaran pengucapan vokal A, I, U, E, O termasuk latihan, jawabannya adalah artikulasi ya, latihan artikulasi. Kita ke halaman 32. Soal nomor 8. Berdasarkan sumber bunyinya, siter termasuk kelompok alat musik yaitu kordofon ya. Siter itu termasuk kelompok alat musik kordofon. Nomor 9. Berdasarkan cara memainkannya, timpani termasuk kelompok alat musik pukul ya. Timpani itu cara memainkannya dengan dipukul, maka termasuk kelompok alat musik pukul. Nomor 10. Bagian tubuh yang tidak termasuk titik artikulasi adalah, ini jawabannya adalah kepala. Itu untuk yang bagian A 1 sampai 10. Selanjutnya yang bagian B ya, kita bahas sekalian. Ini juga sudah saya tuliskan ya untuk jawabannya. Kita mulai dari soal nomor 1. Berlatih vokal diperlukan agar apa? Dapat menyesuaikan tinggi rendahnya nada. Nomor 2. Suara rendah pria disebut suara rendah pria dewasa disebut suara bass ya. Ini bass, suara rendah itu bass. Kemudian nomor 3, alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan dari getaran badan alat musiknya disebut idiofon ya. Idiofon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya dari getaran badan alat musik. Nah, contohnya apa? Angklung ya, pernah lihat angklung ya, yang terbuat dari bambu itu digetar-getarkan. Kemudian ada kolintang dan juga simbal. Nomor 4, sekat rongga dada disebut juga
diafragma ya. Sekali mengada itu namanya adalah diafragma. Kemudian nomor 5, suara yang bergetar dan bergelombang dalam teknik vokal disebut vibrasi ya. Suara yang bergetar dan bergelombang dalam teknik vokal itu disebut dengan vibrasi. Oke ya. Itu pembahasan untuk soal latihan ulangan bab 2 ya, bagian A dan B. Untuk yang bagian C nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.